Halo semuanya, ketemu lagi dengan saya di sini. Saya David Napitupulu. Oke, di video kali ini berhubung teman-teman, background saya itu adalah biologi di mikrobiologi. Jadi saya teringat waktu perkuliahan dulu, dan juga saya teringat waktu saya mengajar di kampus dulu. Nah, jadi hari ini kalau kuliah dulu kan mikrobiologi. Jadi teman-teman saya itu selain mahasiswa yang lain, pastinya saya ketemu dengan mikroorganisme ya. Bakteri, jamur, itulah teman-teman saya dulu waktu kuliah ya. Jadi video kali ini saya akan membahas salah satu mikrobanya, yaitu adalah bakteri. Topiknya adalah mengenai bagaimana cara menangkap bakteri. Bagi teman-teman yang seperti saya latar belakangnya, pastinya tahu dan mudah sekali untuk menangkap ya. Mudah sekali untuk menangkap, cara menangkap bakteri maksudnya ya. Dan pastinya mudah dan seru. Lebih seru lagi kalau menangkap hatimu. Iya, bercanda ya. Oke. Nah, tanpa basa-basi, tanpa berlama-lama, langsung saja kita lihat bagaimana cuplikannya, cara mudah untuk menangkap bakteri. Ini dia. Oke teman-teman, sebelum kita masuk eh, mengenai tips atau cara, metode untuk menangkap bakterinya, di sini saya mau informasikan dulu bahwa ada istilah yang biasanya kita gunakan di mikrobiologi itu yang merupakan khas daripada mikroba, yaitu omnipresent. Apa itu omnipresent? Nah, itu dia tadi omnipresent. Jadi istilah ini sering ditemukan untuk mikroba atau mikroorganisme ya. Jadi omnipresent itu di mana-mana ada gitu ya. Di sebelah kiri saya ada mikroba, di sebelah kanan juga ada mikroba, atas bawah dimanapun, bahkan mungkin lengket di kulit saya pun ada mikroba, mikroorganisme. Tapi jangan khawatir, mikroorganisme itu kan tidak semuanya patogen, tidak semuanya itu sangat merugikan gitu kan, sangat berbahaya sekali. Artinya kita punya imun juga untuk menangkalnya. Oke, itu dia omnipresent itu ada di mana-mana, kita temukan di mana-mana. Ini kaitannya adalah kalau kita mau menangkap mikroba, ya mudah saja. Kalau kita mau menangkap mikroba di toilet, ya udah kita ke toilet, nanti taruh medianya di toilet. Kalau misalnya kita menangkap mikrobanya di ruangan terbuka, ya kita tangkap di ruangan terbuka. Oke? Oke teman-teman, berikut adalah caranya. Cara atau metode untuk menangkap bakteri. Caranya sangat mudah, dan memang ini video dipermudah aja ya, karena kita nggak suka yang ribet-ribet. Caranya mudah, ada 2 poin yang harus disediakan. Yang pertama itu adalah cawan Petri atau Petri dish. Oke, untuk cawan Petri, tujuannya menggunakan cawan Petri itu adalah tempat media pertumbuhan bakteri. Oke, tempat media pertumbuhan bakteri. Media nanti kita biasanya menggunakan nutrien agar ya. Nah, jadi itu cawan Petri. Tapi sebelumnya nanti cawan Petri itu harus dalam keadaan steril. Berikutnya yang kedua itu adalah media.
Media ini di sini maksudnya adalah tempat pertumbuhan bagi si mikroba, salah satunya bakteri. Jadi media yang kita gunakan itu sebenarnya untuk bakteri banyak sekali jenisnya. Salah satu yang sering saya gunakan atau kami gunakan atau praktikum itu adalah Na, nutrien agar, ya. Jadi kita menggunakan media nutrien agar. Media Na itu seperti apa sih gambarannya itu teman-teman? Dia seperti agar-agar, tahulah agar-agar ya. Agar-agar kan padat, solid. Jadi dia akan dipanaskan dulu. Untuk proses pembuatan media itu nanti saya buat video lain lah ya, tidak dibahas di sini. Jadi gambaran media Na itu dia kayak agar-agar ya, dia padat. Jadi nanti setelah dimasak media Na-nya kemudian dituangkan ke Petri dish atau ke cawan Petri, disitulah nanti si mikroba atau bakteri tadi yang akan mau kita tangkap. Oke, berikutnya kalau misalnya si Petri dish sudah ready, kemudian si media Na juga sudah ready. Nah, cara selanjutnya adalah kita melakukan proses menuangkan media ke cawan Petri. Nah, prosesnya ini teman-teman harus steril ya. Jadi kita kerjanya itu di meja steril, kita menggunakan alkohol 70%. Ya, kita semprot meja kerja, tangan kita ya supaya bersih, supaya steril. Setelah itu adalah ya udah kita tuangkan media Na yang sudah cair tadi, karena itu harus dicairkan dulu ya teman-teman dengan cara dipanaskan di hot plate. Nah, kemudian dituangkan ke yang namanya cawan Petri secukupnya, ya kan? Dituangkan, setelah itu ditutup cawan Petrinya, dibiarkan dulu memadat. Setelah memadat baru kita tempatkan. Kita mau mendapatkan bakteri yang mana? Yang di toilet kita letakkan di toilet. Kalau kita mau lihat untuk menangkap bakteri yang di ruangan terbuka, kita buat di ruangan terbuka. Kalau kita mau mendapatkan bakteri yang di kamar, kita taruh di kamar. Jadi gitu metodenya, simpel aja. Setelah itu kita lakukan pengamatan itu 1 kali 24 jam. Oke? Teman-teman, pengamatan yang kita lakukan untuk bakteri ini tidak lama ya. 1 kali 24 jam. Tidak seperti manusia ya. Manusia itu ya bertumbuh berkembang itu pasti di dalam kandungan aja 9 bulan ya, nunggu dulu 9 bulan baru ada si manusianya. Kalau si bakteri ya itu kan mikroba kecil, makhluk kecil maksudnya. Jadi kita pengamatannya 1 kali 24 jam aja. Jadi kalau misalnya pagi ini kita sudah letakkan medianya di Petri dan medianya di toilet hari ini, ya udah besok pagi kita sudah bisa cek, kita amati maksudnya. Nah, pengamatannya ini 1 kali 24 jam. Caranya adalah tinggal melihat aja dari cawan Petri, nanti ada berupa butir-butiran atau berupa gumpalan-gumpalan warna putih atau warna kekuning-kuningan, krem. Nah, gambarannya seperti apa? Seperti ini. Nah, bagi teman-teman yang belum pernah melihat bakteri secara langsung ya di cawan Petri, itulah gambarnya. Begitulah gambar penampakan bakteri ya kalau di laboratorium atau di dalam cawan Petri. Ya, kalau misalnya dia langsung kita lihat di bawah mikroskop, beda lagi penampakannya. Kalau di bawah mikroskop ya ada bentuknya itu ada bulat, batang, ada spiral, kemudian ada vibrio atau koma. Oke, teman-teman, demikian sharing atau berbagi informasi bagaimana cara menangkap bakteri dengan mudahnya. Tapi walaupun dengan mudah seperti yang sudah saya jelaskan tadi, semuanya itu dilakukan di laboratorium, tapi bisa juga dilakukan di rumah dengan mempersiapkan bahan alat-alat yang sudah saya sebutkan tadi. Hanya saja memang cawan Petri dan si media tadi itu diproses sebenarnya. Supaya dia Petrinya bisa steril ya harus ya dibersihkan di autoclave namanya. Ada alat khusus untuk membersihkannya ya. Kemudian kalau media dipanaskan dulu di hot plate untuk alat memanas ya. Oke, secara umum untuk yang di luar dari background saya mudah kok menangkap bakteri seperti yang tadi.
sediakan dua-duanya, baterainya sama medianya, cawan baterai sama media. Kemudian kita letakkan. Kita mau nangkap di mana? Kita letakkan di lokasi yang mau kita harapkan. Oke? Oke, demikianlah sharing atau informasi bagaimana cara menangkap bakteri. Mudah-mudahan informasinya jelas dan bisa membantu teman-teman mungkin yang baru mendengar atau yang kepo gitu ya. Gimana sih cara nangkap bakteri? Siapa tahu ada yang seperti itu. Mudah-mudahan video ini bisa membantu. Dan jangan lupa teman-teman tetap dukung channel saya ini dengan cara like, share, komen, dan subscribe. Teman-teman yang sudah subscribe, jangan lupa diklik tombol loncengnya supaya kalian tahu updatean video dari saya. Oke teman-teman, terima kasih buat waktunya. Terima kasih sudah mau mampir di channel saya dan mudah-mudahan videonya bermanfaat. Oke, kita akan bertemu di video berikutnya yang lebih menarik lagi. Terima kasih ya. Bye-bye.